Halo, nama aku Agung Saputra Aritanto. Halo, nama aku Ria Rama Prestia. Kami adalah sepasang suami istri yang baru di YouTube. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang sebuah drama Korea yang berasal yang berasal dari webtoon ya. Oke, jadi Apa namanya judulnya? Judulnya adalah Itaewon Class. Oh, Itaewon Class itu yang sutradaranya Kim Sung Yoon, pengarangnya Gwang Jin. Nah, jadi Itaewon Class ini menceritakan tentang pemeran utamanya Park Seo Joon Park yang Seo Joon. di dramanya Park Sero Yi. Dia disuruh minta maaf gitu ya, karena dia mukulin anak dari Presdirjang ya, yang ngebully teman sekelasnya. Kebetulan si Park Seo itu baru pindah sekolah. Ya, dan Park Seo Ri sendiri itu tuh dia tuh tipikal orang yang idealis banget gitu loh. Ya, Ketika dia diajarin bapaknya A, dia harus berpegang teguh pada A gitu loh. ya. Lebih tepatnya itu kayak ini ya, berprinsip ya memang Benar. dia berprinsip. Karena dia tidak mau minta maaf itu, akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah dan membuat bapaknya dipecat dari perusahaan itu. Padahal kalau di episode selanjutnya, pokoknya ternyata si perusahaan itu tempat ayahnya bekerja itu bisa bertahan gara-gara resep buatan ayahnya. Akhirnya kasus itu kasus yang tidak mau minta maaf itu berbuntut panjang Panjang banget. sampai bapaknya meninggal karena sebuah kejadian yang tidak disengaja. Pak Seri ini cukup emosi, akhirnya dia membuat dia jadi masuk penjara. Artinya dia kayak ibaratnya kayak sudah jatuh ketimpa tangga lagi gitu, bertubi-tubi banget. Yang bapaknya tuh ditabrak oleh Jang Geun-won yang anaknya Presdirjang. Yang itu juga yang pertama ngebully teman sekelasnya itu. Nah, dan yang cukup asiknya menurutku adalah kayak Pak Seri ini kayak benci sama kelakuannya Presdirjang, tapi dia sangat kagum dengan pencapaian yang dicapai oleh Presdirjang dengan perusahaan makanan jangganya. Jadi selama di penjara itu si Pak Seri ini belajar dari biografi si Presdirjang ini sendiri, dan dari situ dia belajar bisnis ya, terutama bisnis restoran waralaba. Ini nggak tahu ya, ini menurut kita aja. Ya. Kalau menurut Agung tuh seperti itu. Kalau menurutku itu tuh lebih kayak si Park Seo Ri itu tuh belajar dari bukunya Presdirjang itu untuk membalas dendam. Kalau menurutku Supaya kayak senjata makan tuan ya, ya. senjata makan tuan kayak Ya, gitu benar. sih. Kalau menurutku. Nah, tapi kan makanya berbeda orang berbeda persepsi juga. Iya. Nah, kalau menurut kalian seperti apa? Ya, komen ya di bawah. Nah, habis itu tuh ya yang cukup menarik itu setelah si Pak Seri ini keluar dari penjara, itu dia kerja selama 7 tahun ya. Iya, jadi ini di nelayan Ya. selama 7 tahun. Itu dia omongin pas hari pertama dia keluar dari penjara sama si ceweknya itu siapa sih? Wonara Ya. kalau di mana? Kalau di dramanya Osua. Nah, itu. Si Osua. Dan si Osuahnya itu kaget ternyata 7 tahun setelah dia omong itu beneran buka. Dan itu di daerah Taiwan ya. Iya. Yang menurut si drama Korea, aku nggak tahu kalau di aslinya itu kayak gimana, tapi menurut penjelasan di drama Korea itu harga sewa di sana itu cukup mahal. Setelah dia kerja itu tuh ada plot twistnya itu. Dan plot twistnya tuh cukup bagus, yang kenapa akhirnya kita kayak percaya dia bisa mengalahkan Presdirjang. Itu dan itu ada hubungannya dengan dulu temen murid di kelas dia yang dibully, yang akhirnya dia bela. Nah, itu berhubungan semuanya ada. Jadi karakter-karakter di sini semua tuh karakter yang masuk itu tuh semua tuh ada tujuannya gitu. ada tujuannya untuk membantu plot ya. Jadi nggak kayak sia-sia gitu. Ada satu hal sih yang membuat aku cukup sedih ya. Ketika si Presdirjangnya, kita kan dari awal tuh dibikin bahwa kita benci banget sama Presdirjang. Benar. Cuma ketika dia kalah kok aku jadi sedih ya. Oh, di ending ya? Iya, di ending, mendekati ending kayak wah,
Kok aku sedih ya, kok aku nggak tega ya, maksudnya kayak apa ya, dia itu kalahnya ketika mau mati gitu nah. Coba ya itu masalah motivasi bisnisnya sih berguna banget sih, apalagi nih bagi kawan-kawan yang kayak mau buka usaha makanan, yang pengen buka cabang di mana-mana, waralaba kayak gitu tuh bisa, atau minimal ya cuma buka kafe, warung makan gitu tuh ya cukup membantu sih film ini untuk memotivasi. Kalau menurut aku ya, di sini ini drama percintaannya itu menurut aku stabil sih, karena kayak ada kisah cintanya tapi dia tetap profesional dengan posisi kerjaannya masing-masing, terus kayak dengan posisi dia di pihak mana. Nah, di pihak Pak Sori, terus di pihak Presiden Jang. Jadi masih lembut lah Jo Isu. Nah, motivasi dia membantu Pak Sori itu karena rasa kagum yang berubah jadi cinta. Kisah cinta di drama Korea ini masih penting karena berhubungan dengan keberlangsungan plotnya itu sendiri. Terus juga ya Jo Isu itu tuh apa namanya, berdampak banget dengan Danbay gitu loh. Karena dia masuk, marketing Danbay itu tuh jadi yang naik banget. Terus juga yang menariknya juga kita akan jatuh cinta dengan karakter ini karena background story-nya tuh cukup jelas. Jadi kenapa sih ini kayak gini sekarang? Oh, karena dia masa lalunya gini, dan itu dibagi di dalam beberapa episode. Jadi nggak kayak satu episode semua karakternya ini masa lalunya, nggak. Jadi tergantung episode ini sedang menceritakan apa, terus highlight dari episode itu siapa sih gitu. Nah itu ada background story-nya yang masih halus lah cara masuknya gitu. Jadi nggak terlalu mengganggu sih. Jo Isu ini cewek yang mau berjuang demi seorang pria dan membantu pria itu untuk merintis. Nah, sedangkan Oh Soo Ah ini kayaknya ini mengartikan secara pribadi kayak cewek yang nggak mau berjuang bersama kita, maunya kita pas sudah berada di puncak gitu, nah pas sudah sukses. Nah, kesannya kayak gitu ya kalau menurut kayak ketika nonton itu. Makanya kayak Jo Isu. Ya, karena aku lagi kere. Nah, jadi kayak ketika akhirnya Pak Seri lebih memilih Jo Isu itu kayak kayak plong gitu, nah kayak ya sih kamu memilih orang yang tepat gitu. Nah, si Jo Isu ini selebgram ya. Dan dia itu ceritanya itu ambisius karena dia terlalu ambisius banget untuk mencapai nomor 1. Nah, itu makanya kenapa Danbam ini juga sukses ya, salah satunya adalah karena Jo Isu ini, dan juga karena dia terlalu ambisius. Kadang dia ada permasalahan. Ya, dia menghalalkan segala cara gitu. Nah, yang itu akhirnya berpengaruh juga ke Danbam. Agak sedikit mengganggu. Yang endingnya yang endingnya itu berbelit-belit gitu. Nah, kalau menurutku ya, yang kayak wah banget itu ketika si Presdirjangnya kalah dah, itu aja. Tapi yang sampai dia berlutut itu. Si Presdirjangnya berlutut di restoran Danbam. Kayak lebih asik ketika sampai situ aja sih. Kalau aku sih ya aku lebih suka seperti itu. Ya, oke, udah habis itu sampai habis. Nah, tapi karena itu sudah 16 episode dan itu tuh kayaknya baru di menit-menit 30 kali ya. Makanya kan biasanya normalnya episode itu tuh kan yang dengan durasi yang dia hampir 1 jam lebih ya per karena episode. Dia kan harus konsisten satu episode sekitar per 60 sampai 70 menit. Nah, mungkin karena di episode 16 itu tuh baru 30 menit kok udah terpuruk gitu loh yang Presdirjangnya sampai berlutut. Sesuai dengan tujuan awalnya ya. Ya mungkin setengah jam itu tuh untuk mengulur-ngulur waktu kali ya. Iya. Ada kan salah satu endingnya tuh yang mereka kayak di pinggir danau atau apa gitu. Oh, yang Sungai Han, kayaknya Sungai Han. Terus mereka kayak bermesraan pacar tuh. Entah kenapa ya, aku ya mungkin karena kembali lagi aku kurang suka drama percintaan ya. Itu tuh kayak cukup mengganggu sih, karena kan kita nonton film ini karena ingin melihat proses si Pak Sori itu balas dendam kan. Karena berbeda banget alurnya. Pokoknya ketika setelah Presdirjangnya itu tuh berlutut sampai di ending itu tuh berbeda banget alurnya sama dari episode 1 sampai episode yang ke-16 Presdirjang itu. Yang kalau kita yang dibuat tegang gitu lah. Tiba-tiba kita jadi
jadi romantis, jadi yang itu kayak aduh, kecuali memang kalau memang dari awal ini film tentang drama percintaan, nah itu nggak salah, dia memang dapet berlututnya Pak Sori, tapi dia juga mendapatkan kayak musibah atau kayak masalah yang seperti Pak Sori alami dulu dengan apa yang terjadi sama dia gitu. Nah itu buat kalian yang masih work from home atau yang masih belum bisa masuk sekolah atau kerja, ya mungkin series ini bisa ditonton. Siapa lagi yang mau termotivasi soal berbisnis makanan, itu patut ditonton karena memang ada beberapa ilmu-ilmu dasarnya yang bisa dipelajari. Apa mau ngasih tau aja, idealis jangan gitu-gitu juga. Enggak sih, bagus aja itu. Kalau aku berharap ada sih orang kayak gitu di dunia nyata. Ya bisa aja dia kerja di KPK gitu, jadi presiden gitu. KPK. Ya kan, siapa tahu. Oke, sekian dulu video dari keluarga Aritanto. Kita perlu closing gak sih? Nggak perlu. Sampai ketemu lagi. Dadah.